Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Di sini kami menyediakan beragam berita menarik untuk Anda ketahui. Sebelum itu jangan lupa dukung kami agar terus update dengan cara like, komen, subscribe, dan share. Terima kasih, selamat menyaksikan. Setelah melakukan aksi pada 27 Juli lalu, KPPM kembali melakukan aksi di depan kantor Bupati Bulukumba, Selasa, 4 Agustus 2020, terkait indikasi dugaan korupsi dana Bansos COVID-19 pada Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba. Aksi lanjutan dilakukan di kantor Bupati Bulukumba. Pasalnya menurut keterangan KPPM bahwa pihak Polres Bulukumba pada aksi mereka sebelumnya mengatakan hasil audit telah selesai di inspektorat dan telah diserahkan kepada Bupati, namun belum diserahkan kepada pihak Polres Bulukumba. Dalam aksi kali ini KPPM menuntut agar Bupati Bulukumba segera menyerahkan hasil audit kepada pihak kepolisian dan meminta Polres Bulukumba untuk mengusut tuntas indikasi korupsi Bansos COVID-19 tersebut. Peserta aksi kemudian diterima oleh bagian hukum Setyakap Kabupaten Bulukumba dan menjelaskan bahwa proses masih tetap berlanjut karena hasil audit dikembalikan oleh pihak Pemda lagi untuk ditindaklanjuti, sehingga menurutnya tidak ada upaya menutupi proses ini, namun ada proses yang harus dilakukan oleh tim tindak lanjut. Pihak Pemkab Bulukumba telah memberi keterangan kepada kami bahwa mereka akan menindaklanjuti hasil audit tersebut dan menyerahkan segera kepada pihak kepolisian. Namun kabarnya hasil audit yang ada pada Bupati diserahkan kembali kepada inspektorat sebelum diserahkan kepada pihak kepolisian, ujar Asfar. KPPM juga memberikan warning apabila minggu depan tidak dilakukan penyerahan hasil audit kepada pihak kepolisian, maka mereka mengancam akan melakukan aksi di kantor Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan dan meminta mengevaluasi kinerja Inspektorat Kabupaten Bulukumba serta akan meminta BPK Provinsi mengambil alih kasus Bansos COVID-19 tersebut. Akan mengenjot kasus ini karena kami paham bahwa hari ini di Kabupaten Bulukumba itu momen politik. Kami menghindari hal-hal yang kemudian dan orang-orang yang kemudian ingin mencampuri ataupun ingin menunggangi hal ini. Makanya kami genjot ini. Jadi kalau bisa pihak Bupati untuk mengantisipasi hal-hal yang seperti itu, tolonglah dipercepat. Kalau bisa Ibu perjelaslah apa yang kemudian menjadi hambatan sampai hari ini. Itu hasil audit inspektorat belum diserahkan kepada Polres Bulukumba. Kalau memang ada kendala, jelaskan secara rinci Bu, supaya kami paham. Karena apa yang kemudian kita sepakati di konsolidasi itu harus kita dapatkan hari ini Bu. Mungkin seperti itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu atas beberapa penjelasan yang telah diutarakan. Mungkin langsung saja dari beberapa poin yang kemudian jadi tuntutan kami. Yang pertanyaan yang saya tanyakan, apakah hasil daripada hasil audit inspektorat itu sudah ada di tubuh Bupati? Itu pertanyaan saya yang pertama. Hasil inspektorat itu sudah ada atau belum? Ya, berarti sudah ada. Berarti maksudnya sudah ada, sudah diterima oleh Bupati Bulukumba. Oke, sepakat. Kawan-kawan dengar bahwasanya Ibu mengatakan bahwa hasil audit pada inspektorat itu sudah ada di Bupati, kemudian lagi dikembalikan ke inspektorat. Begitu Bu? Begini deh, saya mohon maaf nggak bisa saya lantang, makanya batuk-batuk karena dia segambilan saja. Untuk sebuah pemeriksaan audit, telah dilakukan pemeriksaan audit, maka dibuatkan rekomendasi kepada Bupati ataupun Ketua Tim Tindak Lanjut. Ketua Tim Tindak Lanjut adalah Wakil Bupati. Atas hasil APIP tersebut, rekomendasi itu
Maka kemudian ditindaklanjuti oleh ketua tindak lanjut kembali ke inspektorat sebagai sekretariat tim tindak lanjut. Dapat sampaikan bahwa tahun 2019 sebelum ini bagian hukum sebagai sekretariat. Sudah ada, sudah. Oke, hasil audit itu sudah ada, kan begitu. Berarti begini, ada tadi jelaskan Ibu berada kemudian diatur oleh Pemda, pemerintahan daerah, ada peraturan tersendiri terkait daripada hal-hal yang kemudian dikecualikan untuk tidak diberikan. Oke, dalam undang-undang nomor 14 tahun 2008 keterbukaan informasi publik itu kemudian diatur badan-badan yang kemudian bisa memberikan informasi atau siapa yang kemudian bisa meminta informasi. Dalam pengajian kami temukan bahwasanya itu jelas diatur ketika mereka sebagai masyarakat Indonesia itu berhak meminta informasi, dan siapa sebenarnya badan publik yang kemudian dimaksud dalam undang-undang tersebut. Oke, ketika dia di bawah naungan negara, misalnya pemerintah dan sebagainya, BUMN dan sebagainya, kan begitu. Oke, dengan catatan pertama, kami punya hak untuk kemudian meminta informasi tersebut ataupun melihat daripada hasil audit, karena diatur dalam pasal 16 kan Bu, diatur tentang hasil audit yang misal dikecualikan ini itu dilakukan berturut-turut. Semisal hasil audit inspektorat itu harus bisa diperlihatkan karena dasar undang-undang tersebut dalam pasal 16 nomor 3 poin ketiga jelas Bu, tercantum. Oke, sepakat dengan itu. Itu jangan dulu Bu. Terkait itu dalam undang-undang KIP ini itu semua sudah diatur terkait dari siapa yang kemudian bisa meminta informasi, siapa yang bisa memberikan informasi, dan siapa yang harus diminta informasi. Bupati itu bisa memperlihatkan hasil inspektorat kepada masyarakat yang kemudian meminta karena diatur dengan payung hukum nomor 14 tahun 2008, kan begitu Bu. Nah, sedangkan ketika kita dengar argumentasi dari Ibu tadi bahwasanya tidak bisa kemudian memperlihatkan hasil inspektorat tersebut, dengan landasan apa Bu itu Terino? Tidak bisa diperlihatkan, sedangkan jelas diatur pada pasal 16 kalau tidak salah poin ketiga bahwasanya pemerintahan hari ini bisa memperlihatkan hasil audit tersebut. Oke, kan begitu. Jadi begini Dek, tadi diskusi kita pertama adalah permintaan pihak Polres atas hasil audit APIP tersebut. Jawaban saya, itu akan disikapi oleh Pemda menyampaikan hasil audit kepada pihak kepolisian. Terjawab ya. Yang kedua, dalam konteks untuk penyampaian informasi publik yang disampaikan tadi, saya sependapat bahwa kemudian ada undang-undang mengenai itu. Tapi jangan dilupa, kita tidak boleh membaca sebuah undang-undang membaca parsial, batang tubuhnya dipenggal-penggal. Silahkan tunjukkan kepada saya di mana pasal mengatakan bahwa hasil audit APIP dapat dipublikasi dan dapat diserahkan kepada publik. Yang saya pahami dalam sambungan disebutkan tadi pasal itu ada informasi yang dikecualikan. Tapi kan kemudian begini Dek ya, begini Nanda, kita tidak dalam konteks untuk saling bertegang-tegang. Kita kan ini adik kakak, kita ini saudara. Intinya yang Adinda maksud adalah sejauh mana sebenarnya hasil audit ini. Jawaban saya, sudah ada hasil audit. Pimpinan, ketua tim tindak lanjut sudah mengembalikan kepada sekretariat tindak lanjut. Di mana sekretariatnya itu ada di inspektorat. Di sanalah akan lagi dibuat untuk menyikapi dan membalas yang permintaan dari pihak Polres tersebut. Demikian ya. Jadi ada dua hal intinya yang saya sampaikan. Silahkan dibuka di Google. Kalau saya salah menyampaikan, saya siap untuk dikasih masukan untuk kebaikan kita semua. Yang pasti permintaan saya, kalau adik bisa menunjukkan bahwa ada dalam Undang-Undang 14 mengenai hasil audit APIP dapat dipublikasikan, diserahkan kepada siapapun, coba tunjukkan saya dalam pasal tersebut. Itu yang dapat sampaikan pimpinan. Mohon kepada adik-adik saya untuk kemudian kita saling menjaga. Yang kemudian Bulukumba adalah milik kita semua. Tidak maju Bulukumba tidak akan tercapai. Tidak jaya Bulukumba tanpa adik-adik. Adik-adik adalah pelanjut cita-cita bangsa, khususnya untuk Kabupaten Bulukumba. Itu penyampaian saya, ada dua hal yang pokok yang dapat saya sampaikan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan.